Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anjeli dari Universitas Pendidikan Indonesia Prodi IPAI. Nah, di sini Anjeli akan menjawab UTS tafsir dari dosen yang memberikan UTS tersebut. Nah, soal yang pertama akan Anjeli baca jawabannya. Anjeli jawab surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, terjemahan perkataannya, wa'id dan ketika qala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun pencipta fi di al-ardi bumi khalifah atau wakil. Qalu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau jadikan fiha di dalamnya man orang yufsidu merusak fiha di dalamnya wa yasfiqu dan menumpahkan ad-dima'a darah wa nahnu dan kami nusabbihu kami bertasbih bihamdika dengan memujimu wa tufsidu wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Qala dia ini sesungguhnya aku a'lamu aku lebih mengetahui ma apa la tidak ta'lamuna kalian ketahui atau kalian mengetahui. Nah, selanjutnya Anjeli akan menjelaskan maksud dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini diberitakan bahwa Allah itu sudah sebelum menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, Allah sudah menyampaikan kepada para malaikat untuk menjadikan manusia itu khalifah di bumi. Nah, dan para malaikat yang mendengar itu bertanya kepada Allah, mengapa Allah mau menjadikan orang yang merusak bumi? Dan Allah hanya menjawab, engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, diberitahukan di firman ini bahwasanya Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini secara silih berganti. Nah, tugas utama dari manusia yang diciptakan Allah ini adalah untuk memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Terus tugas manusia itu tugasnya untuk bertasbih, menjadi hamba Allah, taat kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang dimaksud dari surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini Jeli akan melanjutkan soal yang kedua, jawaban yang kedua, yaitu tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan ta'dib. Nah, dari tarbiyah dahulu ya. Tarbiyah dalam pendidikan Islam, yaitu dalam pendidikan Islam itu tidak terlepas pada pemeliharaan dan pengasihan anak manusia pada masa kecil. Nah, konsep tarbiyah yang ditonjolkan adalah kasih sayang dan bukan pengetahuan. Yang kedua ada taklim, yaitu sebuah proses pengajaran yang menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci,
wahyu, atau sesuatu yang belum diketahui manusia, keterampilan membuat alat pelindung, ilmu yang langsung dari Allah, nama-nama atau simbol dan rumus yang berkaitan dengan alam jagat raya. Bahkan ilmu terlarang seperti sihir. Ilmu-ilmu baik yang disampaikan melalui proses taklim yang dilakukan oleh Allah, malaikat, dan para nabi. Nah, selanjutnya ada tazkiyah, yaitu misi kerasulan. Upaya untuk membersihkan jiwa manusia dari sesuatu yang dapat mengotori tauhid dari keyakinan yang salah, syirik, khurafat, bid'ah, serta dosa-dosa lainnya yang disebabkan penyimpangan dari jalan yang lurus. Nah, selanjutnya ada takdib yang terakhir. Nah, takdib itu adalah suatu usaha sadar dalam rangka mempersiapkan peserta didik ke arah kehidupan yang layak dan beradab agar mencapai bahagia serta sejahtera di dunia maupun di akhirat. Nah, takdib ini pengetahuanlah yang lebih ditonjolkan. Nah, dari keempat ini, tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan takdib persamaannya adalah pada dasarnya mereka berempat ini adalah konsep hakikat pendidikan Islam yang tidak hanya dikenal sebagai hakikat pengertian pendidikan Islam, namun keempat ini merupakan satu kesatuan unsur konsep hakikat pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran. Jadi konsep keempat ini adalah konsep pengetahuan yang didasarkan pada Al-Quran yang disampaikan langsung oleh Allah melalui Rasulullah. Selanjutnya menjawab pertanyaan ketiga, 9 prinsip pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip rahmaniyah, yaitu prinsip pembelajaran atau taklim adalah prinsip rahmaniyah ini adalah bahwa kasih sayang menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Jadi kasih sayang seorang guru itu harus terlihat dan harus terbaca atau terapresiasi oleh peserta didiknya melalui tindakan-tindakan edukatif. Nah, dengan prinsip rahmaniyah ini, pengembangan komunikasi dan interaksi pembelajaran lebih bersifat telaten, yakni tindakan-tindakan edukatif yang mengandung intensitas kasih sayang, kesungguhan, dan ketulusan. Nah, dari hubungan inilah yang kemudian akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kesediaan dari peserta didik untuk mencerap atau menerapkan nilai-nilai yang kita ajarkan dari kita sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua ada prinsip takamuliyah atau integratif, yaitu pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh, sebab berdirinya prinsip ini atas paradigma yang menempatkan tauhid sebagai pondasinya. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip syumuliyah atau komprehensif, yaitu pembelajaran atau taklim meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan, mencakup dimensi sosial, individual, dimensi ilmu dan alam, dunia dan akhirat, dan sebagainya. Jadi semua dimensi itu menjadi perhatian pembelajaran, pengembangan manusia dan kehidupannya secara menyeluruh. Nah, yang keempat ada prinsip wasaliyah, yang berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Dengan prinsip ini, pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan, maksudnya yaitu bukan sekedar mengajar atau menyampaikan ilmu. Jadi prinsip ini tuh cenderung menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis sumber belajar, sehingga aktivitas belajar mengajar itu lebih bersifat mandiri. Konsekuensinya, penggiat belajar lebih berfungsi sebagai fasilitator dan aktivitas belajar secara dominan tertumpu kepada pembelajar. Nah, yang kelima ada prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Jadi prinsip ini tuh bahwa taklim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara seimbang atau tepat dan proporsional, terutama entitas yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan seperti ruhiyah atau spiritualistik dengan keakhiratan, individualistik dengan kolektivistik, dan sebagainya. Dengan prinsip ini,
pembelajaran harus mampu mengembangkan seluruh potensi dan kepentingan manusia secara seimbang. Potensi atau kepentingan nalar, spiritual, fisikal, kemanusiaan, ketuhanan, keduniaan, keakhiratan, teori, praktek, ilmu, amal, dan sebagainya itu harus dikembangkan dan diberdayakan secara proporsional sesuai dengan kodrat dan tujuan penciptaan keberadaannya. Nah, selanjutnya ada prinsip istimaria atau continue. Dari continue juga kita udah tahu ya bahwa prinsip ini itu proses pembelajaran berlaku secara terus-menerus panjang hidup manusia atau selama bumi berputar. Jadi tujuan pembelajaran bukan berarti bahwa pembelajaran berhenti dan berujung pada tahap tersebut. Jadi pembelajaran tidak akan dan tidak boleh berhenti karena tidak ada ujungnya. Jadi kita itu harus menuntut ilmu hingga liang lahat. Nah, selanjutnya prinsip ketujuh, yaitu prinsip wakiyah atau kontekstual, yang berarti bahwa pembelajaran harus menapak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahan. Konteks di sini bukan sekedar lingkungan fisik, melainkan mencakup keseluruhan situasi dan makna yang menyertai atau inherent dalam kenyataan tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip ke-8, yaitu prinsip Robbaniyah, ketuhanan, yaitu dalam taklim bahwa pembelajaran harus menempatkan roh atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Seperti Al-Quran, firman-firman Allah, kita harus menjadikan rujuk utama kita dalam pembelajaran. Nah, prinsip terakhir dari prinsip pendidikan ini yaitu prinsip uswiyah, keteladanan, yaitu nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip seperti rahmaniyah, robbaniyah, dan sebagainya harus menemukan wujudnya yang konkret dalam bentuk perilaku nyata. Intensitas kasih sayang, kesungguhan, ketulusan, dan keterpihakannya kepada nilai-nilai luhur harus dibaca oleh peserta didik secara utuh dan konkret dari keseluruhan penampilan mu'alim. Nah, itu adalah ke-9 prinsip pendidikan. Nah, soal terakhir dari UTS tafsir kali ini yaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Nah, di ayat 1 dari surah Al-Alaq yaitu mengandung makna bahwa tentang hakikat manusia, yaitu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Jadi bahwa pada diri manusia itu sudah terdapat potensi dan kompetisi untuk melakukan perintah tersebut. Maknanya yang sangat luas karena membuang objek menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi yang lengkap untuk melakukan belajar. Itu dari ayat yang pertama. Yang kedua, konsep taklim dalam surah Al-Alaq yaitu penjelasan tentang hakikat eksistensi manusia yang memiliki ketergantungan, baik secara biologis, sosiologis, maupun secara psikologis. Dengan potensi manusia yang unggul dibandingkan dengan makhluk lain, ketergantungan tersebut akan berubah menjadi keberdayaan, kekuatan, dan kebahagiaan. Untuk itu, manusia memerlukan bantuan. Bantuan tersebut tidak lain adalah taklim atau pembelajaran yang mendorong manusia untuk proaktif melakukan kegiatan belajar melalui sarana atau media yang telah disediakan. Nah, dari itu ayat yang kedua. Dari ayat yang ketiga, nah di ayat ketiga ini Allah itu memerintahkan kita untuk membaca karena Allah itu Maha Pemurah yang memberi kita Al-Quran untuk menjadi rujukan, hadis-hadis dari Nabi, dan lainnya. Nah, di ayat keempat yaitu menunjukkan bahwa maknanya adalah yang belajarkan melalui sarana atau media. Kita belajar bisa menggunakan banyak media dan sarana yang seperti diajarkan oleh guru-guru kita atau yang mengajarkan seperti media elektronik atau media lainnya. Jadi artinya itu segala sesuatu yang berhasil diketahui oleh manusia adalah hasil pembelajaran Allah kepadanya melalui sarana, media, atau sumber belajar tidak secara langsung.
Begitu teman-teman, jawaban dari UTS Tafsir yang diberikan Anjeli. Semoga bisa bermanfaat dan banyak apabila banyak kekurangan dan kehilafan. Apabila banyak kesalahan mohon dikoreksi oleh teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.